Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novirianti Rosidin dengan NIM 228022410053 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur organisasi. Nah, mari kita belajar bersama mengenai unsur-unsur organisasi. Pemaparan pembahasan materi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang konsep teori unsur organisasi secara sederhana, unsur-unsur organisasi secara kompleks, dan penerapan unsur organisasi. Konsep teori unsur organisasi. Konsep organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam organisasi, terdapat administrasi dan manajemen sebagai proses dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam mencapai tujuan organisasi, tentunya terdapat unsur-unsur pendukung. Unsur-unsur organisasi secara sederhana. Secara sederhana, unsur-unsur organisasi terdiri dari 3 unsur, yaitu adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ketiga unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga adanya kesatuan yang utuh. Agar sekelompok orang tersebut dapat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, maka diperlukanlah daya kerja. Nah, daya kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada daya manusia. Yang kedua, ada daya bukan manusia. Daya manusia ini meliputi kemauan dan kemampuan, yaitu kemauan dan kemampuan untuk bekerja atau berbuat, kemauan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kemauan atau kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Yang kedua, daya bukan manusia. Daya bukan manusia ini ialah daya yang diperoleh dari sumber materi, barang-barang, benda-benda yang tidak berasal dari manusia. Contohnya mesin-mesin, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi secara kompleks. Unsur-unsur organisasi secara kompleks biasanya terdapat pada organisasi modern. Unsur-unsur tersebut terdiri atas yang pertama, men atau orang-orang. Men atau orang-orang biasanya dalam suatu organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan personil. Personil ini merupakan semua anggota organisasi yang menurut tingkatan dan fungsinya terdiri atas administrator sebagai pimpinan, manajer, dan para pekerja. Nah, mereka memiliki wewenangnya masing-masing dalam melaksanakan perannya. 2. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, para personil harus memiliki sifat kekeluargaan, di mana agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jadi, antara satu personil dengan satu personil lainnya harus saling berhubungan satu sama lain dan harus memiliki komunikasi yang baik agar terjalin sebuah kerjasama yang baik pula. Untuk mengelola, menggerakkan, dan menjalankan sebuah organisasi, para personil harus mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, controlling, dan membuat keputusan secara tepat. 3. Tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dapat dicapai melalui program, prosedur, pola, anggaran-anggaran, kebijaksanaan, dan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap organisasi tentunya memiliki tujuannya tersendiri. Misalnya, tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tujuan untuk mensejahterakan semua anggota, dan lain sebagainya. 4. Peralatan. Peralatan atau equipment yang terdiri atas sarana-prasarana berupa materi, benda-benda, mesin-mesin, uang, barang modal, seperti halnya tanah dan bangunan. Nah, tentunya sebuah organisasi pasti memiliki dan membutuhkan peralatan atau equipment.
5. Lingkungan. Lingkungan terdiri atas keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Nah, keadaan lingkungan ini sangat berpengaruh pada organisasi, karena bila suatu lingkungannya positif, maka kerjasama yang terjalin untuk mencapai tujuan akan terjalan dengan lancar. Untuk itu, lingkungan di sini sangat berpengaruh penting, apalagi lingkungan yang positif, terutama lingkungan pada sekitar, yaitu lingkungan kerja antar anggota yang berada di dalam sebuah organisasi tersebut. Lingkungan ini bisa berupa keadaan, waktu, lokasi, dan situasi. 6. Kekayaan alam. Contohnya yaitu iklim, udara, cuaca, air, flora, dan fauna. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu kerangka atau konstruksi mental organisasi. Konstruksi mental organisasi ini terdiri atas prinsip-prinsip organisasi. Nah, pada organisasi modern, prinsip-prinsip organisasi ini terdiri atas pembagian tugas, pendelegasian wewenang, disiplin, kesatuan perintah dan kesatuan arah, rentangan pengawasan, koordinasi, jenjang organisasi, sentralisasi, inisiatif, dan kesatuan jiwa kelompok. Untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka sebuah organisasi tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang tadi. Selanjutnya, penerapan unsur-unsur organisasi. Penerapan unsur-unsur organisasi sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada bidang proyek. Dalam bidang proyek, suatu organisasi tentunya harus melaksanakan prinsip-prinsip organisasi agar kerjasama yang terjalin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain dari unsur-unsur tersebut, tentunya unsur-unsur seperti kekayaan alam, lingkungan, peralatan, dan kerangka konstruksi organisasi tentunya perlu diperhatikan dan ada dalam unsur organisasi tersebut. Nah, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur organisasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada unsur-unsur organisasi secara sederhana. Yang kedua, ada unsur-unsur organisasi secara kompleks. Untuk unsur-unsur organisasi secara sederhana, terdiri atas orang-orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Sedangkan untuk unsur-unsur organisasi secara kompleks terdiri atas orang-orang, kerjasama, tujuan bersama, kekayaan alam, peralatan, lingkungan, dan konstruksi mental organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.